Di era saat ini banyak sekali konten kreator yang mana ya tentunya kita tahu ya, untuk dari AI saja banyak sekali konten-konten yang menggunakan AI dan terbukti banyak sekali lolos monetisasi. Ya, bahkan banyak sekali konten kreator yang baru-baru muncul ya. Jadi tentunya di sini saya bilang konsisten saja di YouTube ini tidak cukup teman-teman. Nah, jadi ini yang beberapa teman-teman perlu ketahui ya. Jadi ya untuk di YouTube konsisten saja itu kita tidak cukup. Ya, kita harus menggunakan teknik yang namanya adalah kampanye. Nah, itu perlu kita lakukan teman-teman. Nah, kenapa ya? Karena kita tahu nih, persaingan di YouTube ini cukup luar biasa. Ya, kita bersaing banyak channel, apalagi kalau channel kita misalkan asal-asalan ya itu akan sulit ya teman-teman, apalagi untuk kita bisa viewsnya bisa rame. Jadi saran saya buat teman-teman semua ya harus mengenal yang namanya adalah fitur promosi ataupun fitur ads ya, karena konsisten saja untuk saat ini seiring persaingan yang cukup ketat, kemudian yang kedua seiring konten AI sudah mulai rame ya, kemudian juga belum lagi konten kreator banyak sekali yang lebih dari satu channel ya, jadi seperti itu ya. Jadi tentunya di sini konsisten saja nggak cukup teman-teman ya, kita juga harus ya kalau memang kita ada penghasilan ya kita bisa nih untuk menggunakan fitur promosi yang ada di YouTube ya. YouTube itu menyediakan sebuah fitur Google Ads, mungkin sudah saya bahas ya. Jadi sudah saya bahas di sana, dan itu ya itu bisa mempercepat target dari penonton channel YouTube teman-teman. Jadi real ya untuk saat ini memang karena banyak persaingan, jadi konsisten saja itu tidak cukup ya. Dan di sini kita langsung masuk di aplikasi YouTube Studio. Ini sebagai contoh saja salah satu channel saya yang tentunya sudah lolos monetisasi, ada estimasi penghasilan kurang lebih 1.400.000-an dari channel YouTube, dan ini sudah alhamdulillah ya. Nah, jika kita cek untuk penghasilan rata-rata di sini sebagai bocoran saja kepada teman-teman. Untuk penghasilan di YouTube ini tuh nggak pasti ya, kadang 50.000, kadang 60.000 satu hari, kadang 100.000, ini semua nggak pasti ya. Makanya di YouTube itu kita itu nggak bisa menjadi patokan nih. Misalkan kalau kita bulan kemarin misalkan dapat 5 juta nih ataupun dapat 6 juta, bulan depan itu belum tentu ya teman-teman. Jadi yang namanya di YouTube ini nggak bisa kita tebak nih penghasilan kita. Nah, kemudian yang saya akan bahas juga di sini, penghasilan di YouTube itu berdasarkan jumlah views, bukan berdasarkan jumlah subscriber di channel YouTube ya. Jadi seperti itu. Nah, di sini ini tampilan ketika nanti teman-teman sudah lolos monetisasi ya. Nah, di sini juga ada penghasilan nih. Jadi ya naik turunnya teman-teman bisa perhatikan. Nah, di sini tuh 100.000 sehari, di sini di tanggal kemarin ya. Kemudian di 11 Mei ya, ini 100.000 sehari. Kemudian di sini naik lagi di 18 Mei naik ya 100.000 sehari ya, sudah alhamdulillah ya teman-teman. 100.000 sehari kali 30 hari, kalau memang 100.000 terus ya, ini sudah 3 jutaan dari channel baru saja. Jadi ya itu sebagai gambaran saja kepada teman-teman semua. Intinya di sini tuh kita konsisten saja nggak cukup teman-teman. Nah, teman-teman perlu yang namanya adalah menggunakan fitur promosi, karena kalau teman-teman nggak ngikutin promosi ya, untuk promosi sendiri ini nggak mahal ya teman-teman, ini tergantung kita. Nah, untuk minimal sendiri kurang lebih sekitar 100 ribuan ya, 100 ribuan promosi di Google Ads itu sudah bisa, bahkan itu bisa kita atur 10 hari. Nah, jadi ya kita nggak masalah tipis-tipis promosi, nggak masalah, karena memang untuk saat ini kan banyak nih persaingan, apalagi kalau kita video panjang itu, apalagi untuk subscriber itu akan sulit teman-teman. Tapi kalau konten short mungkin lebih cepat subscribernya, viewsnya juga lebih cepat. Tapi kalau video panjang, kalau teman-teman nggak pakai teknik promosi ya itu sulit ya. Nah, promosi itu di mana? Caranya nanti tinggal masuk saya di aplikasi YouTube Studio. Sebenarnya di YouTube ini kita itu sering disarankan kok ya, sering disarankan kita menggunakan fitur promosi. Bahkan terkadang kita itu diberikan untuk di bagian dari video nih, misalkan video mana yang bisa kita promosikan. Ya, jadi di sini itu ada fitur promosi. Teman-teman bisa perhatikan di bagian atas sebelah kanan atas ya. Nah, di sini kan ada fitur promosi nih.
Jadi nggak masalah, nanti teman-teman tampilannya itu seperti ini. Kita bisa zoom seperti ini. Nah, nanti tampilan dari channel YouTube teman-teman ini seperti ini. Nah, ketika kita sudah menggunakan fitur promosi, fitur iklan seperti ini, tentu untuk di bagian dari kata kunci channel YouTube kita itu sebenarnya nggak perlu ya, nggak perlu kita setting. Di sini YouTube sudah akan mencarikan untuk views kita. Nah, tetapi untuk kita bisa menggunakan teknik promosi ini, itu adalah kita berbayar ya, kita sama seperti ngisi saldo ya. Jadi kita ngisi saldo Google Ads, dimana nanti teman-teman bisa promosikan di sana. 100.000 bisa kita buat 10 hari ya, satu hari 10.000 nggak masalah ya, karena di sini kalau teman-teman mungkin hanya mengandalkan konsisten ya, itu sulit ya teman-teman. Untuk saat ini kan perkembangan di konten kreator kan sudah banyak nih, apalagi banyak juga konten-konten AI. Konten-konten AI itu kan sudah banyak juga nih. Jadi ya kalau teman-teman nggak berani menggunakan fitur promosi ya sulit juga teman-teman ya. Nah, di sini sebenarnya ini dari YouTube itu sendiri. Promosikan channel dan bisnis Anda di YouTube ya. Jadi jangan heran kalau ada channel yang mungkin baru 1000 subscriber, baru 2000 subscriber, atau bahkan baru 3000 subscriber, viewsnya sudah misalkan 25.000, 14.000, itu pasti pakai yang namanya adalah promosi teman-teman. Dan tetapi kalau untuk views segitu pastinya untuk biaya iklannya itu lebih besar ya. Jadi biaya iklannya kalau views segitu ya kurang lebih sekitar 3 jutaan ya. 3 jutaan tinggal kita atur saja. Misalkan 100.000 per hari itu lebih cepat ya buat kita kejar jam tayang di channel YouTube. Nah, baik ya. Jadi artinya konsisten saja itu tidak cukup untuk di YouTube. Adanya perlu tindakan yang mana adalah promosikan postingan. Pilih video yang sekiranya itu bagus, sekiranya cocok buat dipromosikan, nggak masalah. Untuk yang masih baru, masih pemula, nggak masalah. 100.000 nggak masalah ya, buat 10.000 sehari. Dilihat dulu perkembangannya ya. Biasanya kalau 100.000 dibuat 10 hari ya, biasanya viewsnya itu antara 1000 sampai 2500-an ya, karena saya sering menggunakan teknik promosi ya, tipis-tipis teman-teman ya, sesuai dengan budget yang kita punya. Tapi ini buat teman-teman yang mungkin ada nih untuk apa namanya, dana cadangan ya. Jadi bukan misalkan ada tabungan sedikit, nggak masalah ya, 100.000 nggak masalah kita promosikan. Kita kan kalau kita nggak tahu, kalau kita nggak praktek, kita nggak akan pernah tahu teman-teman ya. Jadi seperti itu. Jadi untuk konsisten saja di YouTube ini sudah sulit saat ini, karena kita tahu perkembangan saat ini ya teman-teman, konten kreator itu banyak banget. Belum lagi konten kreator yang versinya AI semuanya ya. Jadi seperti itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Buat teman-teman semua, tetap semangat, jangan menyerah ya. Tentunya kalau memang kita ada jalannya, ada rezekinya, pasti ada juga.